Dan yang bisa memimpin dunia Islam itu adalah Indonesia. Dan simbol yang bisa menyatukan kita sebagai dunia Islam adalah isu Palestina sekarang ini. Dan saya beruntung bahwa calon presiden yang pertama kali turun untuk demo Palestina itu adalah Bapak Prabowo. Salah satu alasan terpenting sebagai kesimpulan kami mendukung Pak Prabowo, Mas Aris, yang saya sampaikan di Gedung Jakarta Theater, karena saya yakin Pak Prabowo sekarang telah menunjukkan satu nilai baru di dalam dirinya, yaitu kerendahan hati. Kalau ada kelompok tertentu yang mencalonkan seseorang sebagai calon presiden, kan itu artinya ada saudara-saudara kita yang mencintai dia, menyukai dia, dan mendukung dia. Itu artinya kan? Kalau dia punya elektabilitas 20%, 20% itu kalau populasi besar, Bu, besar. Itu gak kecil. Coba kita mengatakan, sesuai dengan ijtihad kita semuanya, berdasarkan penerawangan kita kepada masa depan, dan bacaan kita atas situasi saat ini, maka man of the moment saat ini adalah Prabowo Subianto. Pak Ketum, Assalamualaikum. Mari kita bicara, berdialog dengan para pimpinan umat kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para ibu-ibu majelis taklim, yang tentunya berharap kepada Partai Gelora dan pasangan Prabowo ini untuk betul-betul membawa Indonesia, terutama kepentingan-kepentingan keumatan yang harus kita bangun. Contoh Pak Kiai, Pak alim ulama, para ustadz semuanya, di kita ini kan mayoritas di kota Bekasi dan Depok itu adalah umat Islam. Tetapi MAN saja itu nyaris minimalis di kota yang mayoritas umat Islam. MAN itu adalah madrasah aliyah negeri. Artinya negara belum menyentuh atas kepentingan pendidikan umat Islam yang ada di kota ini. Untuk itu saya kira ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Silakan Pak Ketum untuk bisa memulainya. Kita berikan aplaus untuk Bapak Anies Mata. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sangat tergugah dengan ayat yang dibacakan oleh qori kita di awal ya. Setelah pembacaan tadi selesai, saya berbisik ke Pak Bang Demis. Ini suaranya dahsyat nih. Tapi ayat yang dibacanya jauh lebih dahsyat lagi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita seringkali fokus kepada makna ummatan wasatan, umat pertengahan. Tapi kita kurang mengerti misi dari umat pertengahan itu, yaitu litakunu syuhada'a 'alan nas. Bagaimana caranya kita menjadi saksi bagi umat manusia? Jadi persaksian itu, kalau kita pakai makna bahasanya, itu mengandung dua makna, asyhadatu wasyuhud. Asyhada itu maksudnya adalah kesaksian. Tetapi asyuhud itu maksudnya tampil ke permukaan. Jadi tampil ke permukaan asyuhud, supaya kita bisa bersaksi. Dan makna bahwa kita tampil ke depan supaya kita bisa bersaksi, bahwa kita harus menjadi umat pertengahan tapi juga umat yang paling kuat supaya kita bisa jauh lebih menonjol daripada umat-umat
yang lainnya. Saya tadi mengatakan saya terharu dengan ayat ini karena dalam makna inilah kami di Partai Gelora merumuskan satu visi perjuangan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan superpower baru dunia. Mengapa Indonesia? Mengapa Indonesia? Di dunia ini ada 4 kekuatan besar utama. Yang pertama adalah Amerika, yang kedua adalah China, saya kira yang sekarang adalah Rusia, yang ketiga, dan yang keempat adalah Eropa. Tidak satu pun di antara keempat ini yang mewakili dunia Islam yang penduduknya 2 miliar manusia. Dan kira-kira 10% dari 2 miliar itu ada di Indonesia. Jadi kalau kita mencoba mencari jawabannya, yang pertama, mengapa Indonesia? Karena ini adalah negara muslim terbesar di dunia dan penduduk muslim terbesar ada di sini, dan ini juga adalah negara keempat terbesar secara populasi. Ini adalah negara demokrasi ketiga di dunia, tapi ukurannya tidak sebesar dengan perannya. Tidak sebesar perannya. Dan karena itu perhatikan, ini mulai menjadi menarik. Karena beberapa media asing mulai menulis bahwa kemungkinan besar Bapak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 dan memimpin negara muslim terbesar di dunia dan ingin mengubah negara muslim itu menjadi kekuatan superpower baru. Itu catatan media asing itu ya. Tapi begitu cara kita memaknainya. Makanya sejak usia ke-7 dari masa kenabian, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan surat Ar-Rum kepada kaum muslimin. Supaya mereka mengerti bahwa nanti kelak sejarah kalian akan bertemu dengan sejarah Persia, akan bertemu dengan sejarah Romawi. Dan karena itu kalian harus menyiapkan diri dari sekarang. Jadi kalau kita ingin menjawab mengapa Indonesia? Karena seharusnya dunia Islam ini menjadi kekuatan kelima. Dan yang bisa memimpin dunia Islam itu adalah Indonesia. Dan simbol yang bisa menyatukan kita sebagai dunia Islam adalah isu Palestina sekarang ini. Dan saya beruntung bahwa calon presiden yang pertama kali turun untuk demo Palestina itu adalah Bapak Prabowo. Bukan tahun 2023, tapi saya sudah demo bersama beliau, Mas Aris, ini sama Pak Prabowo sejak tahun 2014 yang lalu. Karena itu saya mendukung beliau sejak 2014, 2019, dan sekarang 2024. 3 kali. 2 kali kalah. Tidak ada masalah buat saya. Karena kita sama cita-citanya. Dan orang kalau sudah kalah berkali-kali, tapi ingin terus tidak menyerah, itu maknanya ada sesuatu yang besar yang dia perjuangkan di dalam hidupnya. Pertemuan dalam narasi inilah yang menyatukan kita di Partai Gelora dengan dukungan kita kepada Bapak Prabowo sebagai calon presiden. Tapi makna ini yang paling mendasar. Dan sekarang begitu kita mulai, kalau Anda tadi mendengarkan narasi yang dibacakan oleh Bang Demis tadi ya. Begitu kita mulai mengusung ide menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, itulah yang kita sebut dengan arah baru. Sekarang kita mendapatkan data bahwa secara ekonomi berdasarkan purchasing power parity, berdasarkan daya beli,
Indonesia sekarang sudah ada di urutan ke-6. Setelah China, nomor 1 sekarang berdasarkan daya beli, Amerika, Jepang, Jerman, Rusia, kemudian Indonesia. Itu sebabnya saya sangat yakin bahwa Indonesia ini punya kemampuan yang sangat besar. Bukan hanya karena sumber dayanya, tetapi latar belakangnya sebagai negara muslim terbesar dan dukungan dunia Islam kepada Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang sekarang kita saksikan adalah karena dunia sekarang ini sedang retak, sedang pecah, sedang krisis, dan konflik supremasi antara kekuatan-kekuatan utama ini mengancam dunia sekarang ini untuk masuk sekali lagi dalam perang global secara terbuka. Seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan kita sekarang ada di ambang Perang Dunia Ketiga. Karena itu, ini juga salah satu alasan karena ada krisis global yang mengancam dunia. Maka saya meyakini bahwa yang bisa membuat bangsa-bangsa bertahan di tengah ancaman krisis global ini adalah yang pertama, kalau elitnya bersatu. Kalau elitnya bersatu. Itu sebabnya pada tahun 2019 kami dari pimpinan Partai Gelora menghadap kepada Presiden Jokowi sekaligus minta izin menyampaikan kepada beliau bahwa kita akan mendirikan partai baru yang namanya Gelora. Tapi kami menyampaikan satu usul kepada beliau, Pak, pertarungan Pilpres 2014 dan 2019 ini menyisakan ancaman besar bagi Indonesia, yaitu ancaman pembelahan, ancaman disintegrasi, sementara dunia sekarang ini sedang memasuki krisis besar. Itu bulan Oktober, saya ingat betul persis tanggal 6. Karena itu saya mengusulkan kepada Bapak, kita tutup persaingan Pilpres ini, toh Bapak sudah pada periode kedua, legasi Bapak, karya Bapak yang terbesar bukan infrastruktur, tapi menjadi Bapak bangsa yang bisa menyatukan Indonesia seluruhnya. Kata beliau, jadi apa sarannya? Saya bilang rangkul Pak Prabowo. Rangkul beliau. Bersatulah dengan Pak Prabowo itu. Mas Aris, saya tidak ngomong ke Pak Prabowo waktu itu ya. Saya cuma ngomong ke Pak Jokowi. Saya tidak menduga bahwa tanggal 20 Oktober Pak Jokowi dilantik sebagai presiden untuk periode kedua dan setelahnya Pak Prabowo sudah dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Dua tokoh ini memberikan kita pelajaran tentang makna kebesaran hati pada Pak Jokowi dan kerendahan hati pada Pak Prabowo. Dia tidak bawa kebanggaannya sebagai Kopassus. Ya. Dia tidak bawa kebanggaannya sebagai calon presiden yang kalah. Tapi dua tokoh ini menyadari bahwa kita sedang menghadapi masalah besar di depan, dan bahkan ketika kita bersatu belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah, apalagi kalau kita pecah. Dan karena itu kebesaran jiwa dan kerendahan hati inilah yang menyatukan dua tokoh ini, dan menurut saya rekonsiliasi antara kedua tokoh inilah yang menjadi peristiwa terpenting dalam 4-5 tahun terakhir ini. Sekaligus merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, karena itu kejadian bulan Oktober, bulan November COVID sudah datang, sudah terjadi di China, dan bulan Maret tahun 2020 kita di Indonesia sudah menghadapi lockdown. 2 tahun kemudian kita baru mau keluar dari COVID, sudah terjadi perang di Ukraina, dan belum selesai perang di Ukraina sudah terjadi sekarang perang Palestina. Dan sekarang tanggal 13 Januari yang lalu calon presiden Taiwan, karena ada Pilpres di Taiwan yang saya selalu katakan ini salah satu Pilpres yang paling penting tahun ini, yaitu Pilpres Taiwan. Ternyata yang menang adalah calon presiden yang pro Amerika.
yang punya cita-cita memerdekakan Taiwan dari China. Dan karena itu saya yakin bahwa Taiwan dan kawasan Laut Cina Selatan akan menjadi pusaran konflik baru di tahun-tahun yang akan datang. Artinya apa? Setelah zona Eropa konflik dengan Ukraina, Timur Tengah konflik dengan perang Palestina sekarang, dan sekarang ini mulai mendekat ke Indo-Pasifik dan semakin dekat kepada kita yang ada di sini. Di tengah momentum ini semualah kami berpikir bahwa kalau kita punya cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, maka ini adalah momentumnya. Ada krisis global dan ini pintu masuknya. Kita harus mengubah tantangan menjadi peluang. Dan karena itu kita perlu mencari orang yang kita anggap sebagai man of the moment. Orang yang tepat memimpin kita di saat-saat seperti ini. Dalam memilih pemimpin kita tidak mencari orang yang sempurna. Tidak ada itu orang yang sempurna. Yang ada adalah orang yang kita anggap tepat memimpin kita pada suatu waktu, di suatu tempat, dalam kondisi tertentu. Karena itu, salah satu alasan terpenting sebagai kesimpulan kami mendukung Pak Prabowo, Mas Aris, yang saya sampaikan di Gedung Jakarta Theater, karena saya yakin Pak Prabowo sekarang telah menunjukkan satu nilai baru di dalam dirinya, yaitu kerendahan hati. Tetapi sekarang situasi ini memanggil beliau untuk menjadi pemimpin dan dia adalah orang yang tepat saat ini untuk memimpin kita itu. Dan jika kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, kita tidak perlu menjelek-jelekan calon presiden yang lainnya. Tidak perlu. Jelas ibu-ibu ini ya. Tidak perlu kita menjelek-jelekan yang lainnya. Jadi kalau ditanya apa alasan tidak memilih yang lainnya, alasannya sederhana. Kurang tepat untuk saat ini. Udah begitu saja itu. Jangan bilang dia bukan orang baik, enggak. Kalau ada kelompok tertentu yang mencalonkan seseorang sebagai calon presiden, kan itu artinya ada saudara-saudara kita yang mencintai dia, menyukai dia, dan mendukung dia. Itu artinya kan? Kalau dia punya elektabilitas 20%, 20% itu kalau populasi besar Bu, besar. Itu enggak kecil. Coba kita mengatakan, sesuai dengan ijtihad kita semuanya, berdasarkan penerawangan kita kepada masa depan dan bacaan kita atas situasi saat ini, maka man of the moment saat ini adalah Prabowo Subianto. Nah, sekarang para ustadz ini pasti bertanya gitu. Saya kira banyak juga yang menuduh beliau tahun 2019 sebagai pengkhianat ya. Yang sudah mengkhianati umat begitu beliau bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini ada maslahat besar. Lebih dari sekedar mempertahankan gengsi kita semuanya sebagai calon presiden. Dan sekarang terbukti apa yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden saat itu, satu persatu ini kejadian. Covid, perang Ukraina, perang Palestina, dan kita tidak tahu perang apa lagi yang akan datang setelah ini. Dan karena itu kita perlu menyatukan bangsa kita, dan ini adalah man of the moment yang kita anggap tepat untuk memimpin kita saat ini. Nah sekarang, bagaimana cara kita memperjuangkan menjadikan Indonesia ini sebagai kekuatan utama dunia, kekuatan superpower baru. Masalahnya begini, Indonesia ini 85%-nya Muslim. Dan jarak antara Indonesia saat ini dan jarak ketika nanti Indonesia menjadi negara superpower baru, itu masih jauh. Tapi syarat utama untuk menjadi kekuatan utama atau sebagai superpower baru, yang pertama adalah sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua adalah militer yang kuat. Yang ketiga adalah ekonomi yang kuat. Yang keempat adalah budaya yang kuat.
dan yang kelima adalah teknologi. Teknologi yang maju. Cuma kalau kita mau bikin militer yang kuat, kata kuncinya adalah manusia. Mau bikin ekonominya makmur, kata kuncinya adalah manusia. Mau bikin teknologi maju, kata kuncinya adalah inovasi dan itu adalah manusia. Mau bikin budaya yang kuat, kata kuncinya adalah manusia. Manusia Indonesia ini 85%-nya Muslim. Tapi kita berhadapan dengan angka bahwa 10-12% penduduk Indonesia masih miskin. Angkanya kelihatan kecil, tapi kalau didominalkan dengan populasi, angka itu jadi besar. Itu sekitar 28 juta sampai 30 juta. Dan sebagian besarnya Muslim. Sekarang bagaimana caranya kita memutus mata rantai pendidikan, mata rantai kemiskinan? Masuk melalui pendidikan. Mas Ari, saya ngobrol dengan Pak Hashim ya. Saya bilang, yang saya kenang dari Pak Harto dulu, bukan infrastruktur yang dia bangun. Yang saya kenang karena saya bisa sekolah di kampung saya, ada SD Impres di kampung saya. Setiap desa ada SD Impresnya. Dulu sebelum SD Impres ada sekolah rakyat, ya kan? Kalau mau SMP kita mesti ke ibu kota kecamatan. Kalau mau SMA kita masuk ke ibu kota kabupaten. Iya kan? Kalau mau perguruan tinggi ke ibu kota provinsi. Tapi sekarang kan sekolah sudah merata di mana-mana. Iya kan? Kita hampir tidak punya lagi buta huruf. Sebagian besar orang sudah punya pendidikan. Cuma pendidikan kita ini belum cukup. Di masa Orde Baru wajib belajar itu 9 tahun. Di era reformasi ini sudah menjadi 12-an tahun. Tapi ini tidak cukup. Dan karena itu Partai Gelora memperjuangkan wajib belajar menjadi 16 tahun supaya semua orang bisa kuliah gratis. Sekarang kalau kita bikin program pendidikan gratis sampai kuliah gratis, kira-kira yang dapat manfaat paling banyak siapa? Umat Islam. Iya kan? Yang dapat manfaat paling banyak umat Islam. Jadi begini cara kita memperjuangkan. Kenapa kita mulai dari ilmu? Nah, ini para ustadz, saya ingin mengatakan tahun 96 yang lalu saya menulis satu artikel. Saya mengajar di Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi Extension ya. Di dalam buku itu, artikel itu, saya menulis data-data ini ya. Bahwa jumlah kata ilmu dengan semua perubahan morfologisnya di dalam Quran itu terulang lebih dari 750 kali. Kata ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah alat pemberdayaan. Itu sebabnya ayat pertama yang turun bukan ayat keimanan, bukan ayat ibadah, tapi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama yang turun. Tapi kata ilmu di dalam Quran seluruhnya itu terulang lebih dari 750 kali. Kata ilmu inilah yang membuat orang Arab yang buta huruf, tempat turunnya Islam yang terakhir ini berubah menjadi pemimpin peradaban 1000 tahun lamanya. Karena kata ilmu ini tadi itu. Makanya kita dorong. Dan sebaiknya anak-anak sejak dia masuk TK sampai dia kuliah, sebagian besar waktunya di siang hari ada di sekolah. Dan supaya ibu-ibu orang tuanya tidak terbebani, kita kasih mereka makan siang gratis. Ya kan? Makan siang gratis ini bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira itu akan memakan 400 triliun rupiah setiap tahun. 400 triliun. Jadi nanti kalau Pak Prabowo insya Allah ditakdirkan menjadi presiden Indonesia, dan beliau berikrar ini insya Allah
langsung tancap gas ya. Maka dalam 5 tahun akan ada anggaran 400 triliun kali 5. Berapa itu? Ada 2000 triliun. Bisa gak kita membayangkan bagaimana anggaran ini akan menstimulasi merangsang tumbuhnya UMKM di seluruh Indonesia? Bisa gak kita bayangkan itu? Hah? Dari mana nanti sekolah beli telur, beli daging, beli beras, semua makanan yang akan disajikan kepada anak-anak ini, di mana mereka belinya? Hah? Di lingkungannya kan? Dan kita akan memastikan bahwa setiap sekolah tidak membeli kebutuhannya di luar dari kampungnya, di luar dari daerahnya. Dan dengan cara begitu insya Allah ini akan ada uang besar yang mengalir kepada rakyat. Siapa itu rakyat Indonesia? Umat Islam. Begitulah cara kita memperjuangkan kepentingan kita semuanya. Kita mulai dari ilmu, karena Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita mulai dari situ. Cuma kita perlu menjadikan dia sebagai kebijakan negara. Sebab begitu dia ditetapkan sebagai kebijakan, anggarannya turun. Dan kalau anggarannya turun, insya Allah dia mempunyai efek perputaran yang sangat besar. Nah, kebetulan Bambing ini sebagai caleg DPR RI dari Partai Gelora, ini dulu di DPR. Sudah pernah di sana. Dia cuma mau merebut kembali kursinya. Dulu di Komisi 10, ini yang membidangi pendidikan. Jadi tahu betul persoalan ini. Tapi kita juga punya tambahan program lagi, yaitu memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil. Ini angkanya agak berubah-berubah ya, kira-kira antara 3 sampai 4 juta ibu hamil setiap tahunnya di Indonesia. Kalau kita mengambil angka pertumbuhan kita 1% atau 1,5% populasi, kira-kira angkanya di 3 sampai 4 juta ibu hamil di Indonesia. Selama 9 bulan kita ingin dia diberikan bantuan gizi oleh negara. Jadi setiap manusia Indonesia yang lahir nanti insya Allah begitu dia ada dalam perut ibunya, dia sudah disentuh oleh negara dengan bantuan gizi selama 9 bulan. Kemudian setelah itu lanjut 1000 hari pertama masih dikasih bantuan gizi bayinya. Setelah itu dikasih pendidikan gratis sampai dia selesai kuliah atau ketika dia berumur kira-kira 22 sampai 23 tahun. Jadi kalau umat Muhammad umurnya 60 sampai 70 tahun, kira-kira sepertiga pertama dari hidupnya dia diurus, dirawat dan di backup penuh oleh negara. Nah, nanti setelah itu umur 20 ke atas, dia selesai kuliah, giliran dia bayar kontribusi kepada negara, bayar pajak. Ya kan? Nanti setelah dia pensiun, diurus lagi oleh negara. Diurus lagi oleh negara. Ini program untuk lansia dan Pak Prabowo juga punya program untuk lansia itu semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau kita menghadirkan negara dalam makna seperti ini, apakah itu menggambarkan pemahaman kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira ada miripnya enggak? Atau paling tidak ada sebagian implementasinya dalam makna baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, tapi ini ada yang agak spesifik dengan Partai Gelora. Karena kita ingin mewakili seluruh kepentingan umat Islam dalam koalisi di pemerintahan yang akan datang ini, kami membaca khusus untuk umat Islam ada satu masalah. Berdasarkan data dari Institut Ilmu Al-Quran, ternyata ada 65 sampai 72% masyarakat muslim di Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Saya ulangi kembali angkanya ya. 65 sampai 72% yang tidak bisa baca Quran. Masalah enggak ini Bu?
Masalah nggak ini? Hah? Ini masalah besar. Dan karena itu ada program yang spesifik yang akan kita perjuangkan, yaitu memberantas buta huruf Al-Quran. Nah, kalau memberantas buta huruf Al-Quran, kira-kira salah satu instrumennya yang paling penting itu adalah Dewan Masjid Indonesia. Kita harus mengubah masjid kita ini bukan hanya tempat sholat 5 waktu, tapi tempat masyarakat di sekitarnya untuk belajar membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan kebijakan seperti ini, kita juga ingin memberikan anggaran yang memadai untuk para pengelola masjid, imamnya, guru mengajinya, dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya, supaya kita tidak berjanji terlalu banyak yang tidak bisa kita laksanakan. Kira-kira ini memadai nggak mewakili kepentingan umat Islam dalam koalisi pemerintahan yang akan datang? Memadai nggak? Memadai. Salam Gelora. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.